Halo Mams, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bergizi ya. Selamat datang di ruang edukasi gizi Puskesmas Kedung Kandang bertajuk Perisai Ibu, Perkumpulan Sadar ASI bagi Ibu. Puskesmas Kedung Kandang berlokasi di Jalan Ki Ageng Gribik nomor 142, Kelurahan Kedung Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Puskesmas Kedung Kandang memiliki 36 posyandu dan 329 kader, serta 4 wilayah kerja, yaitu Kelurahan Kedung Kandang, Kelurahan Kota Lama, Kelurahan Buring, dan Kelurahan Wonokoyo. Mams, pasti sudah sering mendengar istilah ASI eksklusif ya? Ya, menyusui secara eksklusif berarti memberikan ASI selama 6 bulan pertama kehidupan, didampingi MPASI setelah 6 bulan, dan idealnya dilanjutkan menyusui hingga bayi berusia 2 tahun. ASI eksklusif merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tumbuh kembang si kecil. Bukan hanya pertumbuhan tinggi dan berat badan, tapi juga berpengaruh untuk kecerdasan buah hati. Kesuksesan menyusui secara eksklusif dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa di antaranya adalah posisi menyusui yang baik dan benar, kecukupan gizi ibu yang dapat menopang produksi ASI, serta tersedianya waktu yang cukup untuk menyusui. Berkarir bagi wanita yang menyusui seringkali menjadi hambatan dalam memberikan ASI secara eksklusif. Dikarenakan kurangnya waktu cuti, sedangkan ASI eksklusif dibutuhkan hingga bayi berusia 6 bulan. Kali ini, kami akan memberikan beberapa tips untuk keberhasilan ASI eksklusif bagi ibu yang masih harus bekerja selama periode menyusui. Yang pertama, kita akan belajar mengenai posisi menyusui yang baik dan benar. Posisi menyusui yang salah bisa membuat puting busui menjadi lecet, sehingga busui merasa tidak nyaman untuk menyusui. Bila hal ini terjadi, lambat laun produksi ASI akan berkurang, sehingga si kecil bisa menjadi kurang mendapatkan ASI dan menjadi malas menyusui. Yang kedua, merupakan tips yang sangat penting dan menarik bagi para ibu yang juga memiliki tanggung jawab sebagai wanita karir, yaitu cara penyimpanan dan penyajian ASI perah. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memerah ASI. Yang pertama, pastikan moms sudah mencuci tangan. Yang selanjutnya, pastikan moms sudah membersihkan botol atau plastik yang akan digunakan. Lalu, jangan lupa untuk menyiapkan label tanggal pada botol atau plastik yang digunakan supaya ASI tidak tertukar. Yang selanjutnya, simpan ASI perah sesuai kebutuhan. Yang terakhir, ASI yang sudah lama jangan dicampur dengan ASI yang baru. Pembahasan berikutnya mengenai suhu penyimpanan ASI. Di sini, suhu penyimpanan pertama adalah di suhu ruang. Pada suhu ruang, ASI akan tahan selama 6 hingga 8 jam. Lalu, suhu chiller atau suhu kulkas. ASI yang disimpan di suhu chiller akan tahan selama 5 hari. Lalu pada suhu freezer 1 pintu. Di sini, ASI yang disimpan akan tahan selama 2 minggu. Sedangkan untuk suhu freezer 2 pintu, penyimpanannya lebih tahan lama, yaitu 3 hingga 6 bulan. Untuk penyimpanan yang lebih lama, dapat menggunakan suhu freezer pintu atas, yaitu tahan 6 hingga 12 bulan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai asupan gizi yang dibutuhkan oleh ibu selama menyusui. Asupan gizi sangat penting untuk menopang produksi ASI.
Yang terakhir, yaitu ada beberapa resep menarik dari pangan lokal sebagai booster ASI yang bisa Mami coba di rumah ya. Yang pertama adalah smoothies oat banana. Yang kedua adalah tahu telur daun katuk. Jadi, kita akan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat tahu telur daun katuk. Yang pertama ada tahu, daun katuk, dan juga telur. Selanjutnya, rebus daun katuk selama kurang lebih 30 detik. Lalu haluskan tahu dan tambahkan telur. Setelah itu, campurkan hingga rata ya moms. Aduk terus hingga tahu dan telur bercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan garam secukupnya. Berikan juga lada secukupnya dan kaldu jamur secukupnya. Lalu aduk lagi hingga semua adonan rata ya moms. Setelah dirasa cukup rata, bisa ditambahkan daun katuknya dan kembali diaduk hingga rata. Selanjutnya panaskan minyak dan goreng adonan tadi. Goreng hingga warnanya kuning kecoklatan ya moms. Saat sudah kuning kecoklatan, bisa diangkat dan ditiriskan minyaknya. Setelah itu, tahu telur daun katuk siap dinikmati. Selamat menikmati. Yang terakhir, yaitu tumis telur dan edamame saus asam manis. Nah, itu dia Mams beberapa tips dan resep dari kami. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain waktu.